Dalam aksara di dunia ini, saya kebetulan tipografer, jadi urusannya sama huruf. Itu saya nggak menemukan aksara do yang berbau do, yang apa namanya, aromanya seperti do di Arab itu, kecuali di huruf Jawa. Makanya orang Jawa Timur bilangnya ndelodok. Di aksara lain nggak ada. Itu kenapa kelengkapan aksara kita, jangan-jangan ya, kita itu kan punya banyak aksara, cuman kita nggak peduli. Jadi bahasa Indonesia itu gini, bahasa Arab itu kan dibungkus dengan aksara Arab. Orang Cina punya bahasa China, dibungkus dengan aksara Cina. Mereka pede dengan itu. Orang Jepang juga pede, orang Korea pede. Tapi kita nggak pede. Bahasa kita, bahasa Indonesia, aksaranya Latin. Mana huruf bahasa Indonesia? Nggak ada. Kemudian yang lebih lacur lagi, ada ratusan huruf di Nusantara ini yang tiba-tiba hilang. Saya nggak tahu, generasi saya mungkin masih dapat ya. Saya masih hafal Lono Coroko, masih bisa nulis karena kebetulan campuran Eropa Jawa lah. Nah kalau yang lain gimana? Di Sumatera Selatan itu banyak. Ada huruf tertua Kaganga dari suku Rejang, itu tua sekali dan pelafalnya masih ada. Tetapi runtuh, habis. Karena di sekolah tidak diajarkan. Fatalnya lagi, bahasa Indonesia dibedakan dengan bahasa daerah. Ada bahasa daerah, jadi ada anak tiri bernama daerah. Kenapa kita tidak sepakat begini saja deh? Bukankah bahasa daerah itu adalah bahasa yang membentuk bahasa Indonesia? Maka kita jangan sebut bahasa daerah dong. Kita sebut dengan bahasa Indonesia Makassar, bahasa Indonesia Batak, bahasa Indonesia Jawa. Karena bagaimanapun Anda berbahasa apapun, cara berpikir Anda adalah hasil manifestasi dari cetakan dasar Anda. Cetakan dasar Anda itu kan bahasa ibu Anda. Bahasa ibu Anda ya terserah, Anda orang Jawa, bahasa ibunya orang dengan memakai logika bahasa Jawa. Ketika Anda melafalkan bahasa Indonesia pun, strukturnya akan menyesuaikan dengan cetakan itu tadi, cetakan dasar itu tadi. Sayangnya di bahasa Indonesia ini nggak cetol semua. Akhirnya bahasa Indonesia datang dengan nggak jelas itu tadi, membedakan diri dengan bahasa daerah, seakan-akan bahasa daerah itu ya kampungan, ya pinggiran dan anak tiri tadi. Lihat kalau di televisi, orang yang pakai bahasa Jawa misalnya itu kalau nggak pembantu, orang konyol, dan struktur sosialnya nggak cetol itu, orang blow on lah. Ini acara apa? Ini misi apa? Nah, ini yang akan sering lepas dari diskusi-diskusi kita dan pikiran-pikiran kita. Saking nggak pedenya di hari-hari ini, akhirnya kita menjadi globis bersama-sama. Bahkan untuk mengucapkan aku cinta Indonesia pakai I love Indonesia loh. Apa nggak gendeng? I love Indonesia. Loh gimana? Anda itu mau mengungkapkan cinta kepada negeri Anda pakai I love Indonesia. Iya gue. Dan pede. Tapi begitu pakai aku cinta Indonesia katanya, wah sahabat ini terlalu puitis. Loh gimana, kita nggak percaya diri dalam urusan ini. Pada urusan kata-kata yang merupakan perwakilan dari apa yang kita pikirkan saja kita tidak percaya diri. Jangan-jangan apa yang kita keluar dari mulut kita saja itu jangan-jangan kepalsuan semua, tidak sinkron dengan apa yang kita pikirkan. Lo ngomong aja kita nggak benar, nggak percaya diri gitu loh. Jangan-jangan yang kita pikirkan ini nggak sepenuhnya keluar menjadi transformasi informasi ketika bergaul dengan satu sama lainnya. Pertanyaan untuk segala tema yang kita bicarakan malam ini. Kali ini asongan akhirat kita maknai sebagai mengumpulkan hal-hal kecil di lingkungan sekitar kita, apa yang berkait langsung atau tidak langsung dengan diri kita, tentang masyarakat kita, tentang Indonesia, atau tentang apapun yang berkecamuk dalam hidup kita. Saya kira kita harus melakukan tahap-tahap yang agak panjang untuk memahami berpikir itu apa, alatnya bagaimana, struktur dan mapping yang disebut mesin berpikir itu apa. Jadi
Selama ini kan ngomong berpikir kan kita tidak paham amat dengan otak kita. Terus kita ditipu ada otak kanan, otak kiri, otak belakang, pojokan, ono utuk pojokan, ono utuk rodok nisor, rodok ndukur, ono pucuke utuk barang itu sesuai itu dari komoditas kabeh. Saya ingin mengembalikan Anda kepada ini bisa pragmatis ya. Anda punya kritisisme pragmatis, pakai pikiran yang jujur gitu tok jane ya cukup ya. Tapi kalau Anda mau jadi pakar atau ahlul fikri, artinya tuan rumah pikiran, jadi Anda host of the mind ya, host of the mind. Itu Anda kalau bisa gini, kalau saya berpikir ada otak itu kerjanya berpikir, tapi dia tidak bisa berpikir kalau dia tidak berdialektika dengan akal. Nah, akal ini separuh ada padamu, separuh ada pada Allah. Jadi ubun-ubun itu oleh Allah waktu bayi dibikin lemah, sehingga yang paling harus dilindungi dari bayi adalah ubun-ubun. Itu untuk mengingat-ingat bagi para orang tua bahwa yang terpenting pada anakmu adalah kepala bagian atas. Karena disinilah gelombangnya Allah yang nanti kita sebut hidayah, ilham, ada tingkatannya, ada ilham, hidayah itu ada beberapa tingkat, seluruhnya bernama hidayah, nanti ada ilham, ada fadilah, ada maunah, ada karomah, ada wahyu. Ini bukan supply-nya Allah beda, supply-nya Allah sama, yaitu hidayah. Tapi prosesormu itu yang menentukan kamu cuma dapat ilham. Kalau prosesormu agak lebih tinggi RAM-nya, ya, kamu bisa dapat fadilah. Lebih tinggi lagi, Pentium piro saiki. Harddiskmu tidak hanya MB, tidak hanya gigabyte, tapi sudah tera. Maka kamu akan dapat menangkap yang di atasnya. Jadi yang dikasih Allah itu sama. Udah tinggal ambil. Saya ngomong begini tidak untuk pamer kepada Anda, karena saya tidak pernah berpikir. Saya cuma nyetel mesin ini. Karena Allah mempekerjakan otak saya melalui akal. Akal itu hanya hidup kalau ada gelombang-gelombang, katakanlah gelombang elektromagnetik dari Allah, yang kemudian dulunya saya cuma menangkap satu slogi yang namanya ilham. Semua seniman kan butuh inspirasi ya, Dang. Mana Dadang tadi? Kamu itu tanya hilang lagi. Dadang ini nanti soal nanti saya tunjukkan siapa aslinya dia ya. Benar tidaknya Islam kafahnya nanti saya kasih tahu. Dan orang macam dia memang orang harus dihormati setinggi Anda menghormati setan. Nanti Dang. Tenang Dang, nanti. Pokoknya gitu Mas. Jadi sekarang Anda suatu hari punya ide, pagi-pagi bangun tidur atau pas beol kayak Bu Beben tadi, sama dengan saya, semua dari Allah itu biar setelah kita buang kotoran itu daya serapnya menjadi lebih tinggi. Sejak kemarin sudah ada Allah kasih gelombang ini. Cuman prosesor kita tidak, jadi banyak damage, harus di-defrag, harus di clean up. Kalau Anda sudah cleaning up, maka Anda akan menerima lebih banyak. Meskipun Allah kasihnya terus menerus sama. Jadi Allah tuh kasih hidayah itu terus menerus tanpa batas. Cuman orang sekarang seniman aja ngomong inspirasi bahasa Indonesianya ilham. Ilham aja nggak diurus beneran. Dipikir ilham itu kamu cari terus dapat. Enggak. Ilham itu sudah jelas ada. Kamu tinggal membangun software, kamu akan jadi programmer hidupmu sendiri kamu. Maka kamu akan dapat ilham. Software saya lebih tinggi kompatibilitasnya, saya akan dapat fadilah, maunah, karomah, wahyu yang mungkin kita tidak mungkin. Karena kalau wahyu itu softwarenya dan hardwarenya harus Allah langsung yang memprogram dengan asisten-asistennya namanya Jibril. Makanya Muhammad dibersihkan dadanya. Sesungguhnya yang dibersihkan dadanya itu agar supaya dialektikanya dengan kepala itu menjadi refresh beneran. Dan setelah dibersihkan itulah dia mendapatkan wahyu. Bukan dibersihkan loh Muhammad. Muhammad ditingkatkan softwarenya, di refresh sehingga dia mendapat wahyu.
kita mungkin tidak akan dapat wahyu karena kita tidak bisa refresh sampai setinggi itu. Jadi cara berpikir itu sebenarnya pahami dulu struktur itu. Jadi saya tidak pernah, misalnya saya nulis sudah 40 tahun lebih, dan saya tidak pernah mikir selama nulis. Tanya sama Mas Hedi, ini pimpinan Gatra di belakang saya ini. Dia tahu dari dulu, kenal saya sudah 30 tahun lebih, dan dia tahu saya nulis itu tidak pernah mikir, tak tulisnya gitu tok. Karena yang bekerja bukan saya, kan otak saya bukan saya. Saya kan saya, otak saya kan tangan saya bukan saya, tangan saya ya tangan saya, ngerti ya? Maka otak saya juga bukan saya, maka saya tidak lelah. Sama Ian kayak gini nih, terus sebulan entah berapa kali sampai pagi tidak lelah. Kenapa? Karena saya tidak ikut bekerja. Saya mempekerjakan onderdil yang sudah disiapkan oleh Allah, yang ada yang langsung Allah program, ada yang saya harus bekerja sama untuk memprogram. Ini kalau mau ruwet deh. Kalau mau ruwet. Tapi kalau Anda tidak mau ruwet, kalau Anda tidak paham ini juga nanti kejebak-jebak. Kejebak-jebak itu artinya Anda gampang gumun, gampang wali. Akhirnya Anda ikut tur untuk mengunjungi wali ke-10, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Terus sekarang ada Wali Songo Jawa Timur. Jadi Wali Songo Jawa Timur itu berarti Sunan Kudus tidak ikut, Sunan Kalijogo tidak ikut, Sunan Gunung Jati tidak ikut, Sunan Muria tidak ikut karena mereka Jawa Tengah. Ini Wali Songo Jawa Timur, jadi kurang 4. Jadi didolek-dolek no papat isopo diwalek-walek no lah. Kiai sopo. Nah, zaman dulu parameter wali itu jelas la ya'riful wali ilal wali. Sekarang yang menentukan siapa wali siapa bukan travel bureau. Travel bureau itu pun siapa wali siapa bukan, yang 9 orang ini ditentukan berdasarkan praktisnya bis mencapai tempat itu. Jadi wali sekarang berdasarkan jalan raya. Kalau jalan rayanya bisa dilewati bis, jadi wali dia. Nah, jadi kalau dulu la ya'riful wali ilal wali, sekarang la ya'riful wali ila travel bureau. Nah, kamu kejebak-jebak nanti tertipu-tipu. Ada orang sengsara sedikit diangkat-angkat. Dulu siapa? Megawati tertindas oleh Gus Dur dipresidenkan. Terus SBY ditindas oleh Megawati jadikan presiden. Terus ini ada rencana karena Anas ditindas oleh SBY jadikan presiden. Ngono lho. Jadi kene iki wong gak duwe pikiran. Pokoknya ana wong sengsara didik disembah. Kan gitu. Gitu loh. Terus Anas mau buka soal Senturi, buka soal Ibas, soal Bu Ani Yudhoyono. Wah, iki pahlawan. Sik lah. Bagus kalau dia berani, dan memang sudah saya tantang, ayo tijiti benas, ya. Tapi janjane API biyen-biyen kok buka. Kon iki wis kecekel kayak kebuka. Kan gitu kan? Tapi gak apa-apa lah, tetep bisa dadi pahlawan kon nek gelem, gitu nek wani kan gitu. Nah, kita sering keliru-keliru karena kita tidak berpikir jernih, Mas. Ini yang gede-gede ya, yang gede-gede. Makanya kalau memahami mapping tadi agak lumayan lah. Sebab nanti di tempat akal ini ada yang namanya istikharah. Karena kebanyakan yang kamu pikirkan sesungguhnya kamu tidak benar-benar mengerti. Benar nggak? Kamu berspekulasi seolah-olah mengerti, tapi untuk mengerti sungguh-sungguh harus ada konfirmasi dengan Allah. Bisa istikharah dengan bermacam-macam jenis istikharah. Kapan-kapan nanti kita omongin soal itu. Cari jodoh gitu istikharah. Carane istikharah nek gak iso apal dungane nganggo caraku. Tak kei carane. Wis pokoke nganggo idiom iki kok isu-isu kon ndelok apa ketara wisan gitu loh. Itu soal gampang gitu. Tapi saya kira Anda tidak ada kesulitan mencari wanita karena ya ini Jakarta, jadi saya kira saling memudahkan untuk saling kompatibel satu sama lain. Baik sudah saatnya ataupun belum saatnya kan tetap kompatibel. Ya kalau mudah gini Mas, mosok pikiran itu ndak perlu Anda pinter, itu kan kalau pikiran Anda gunakan itu langsung ngerti kok. Misalnya gini, yang disebut kebaikan tadi kan Anda bilang parameter akhlak itu sudah rusak. Dekadensi itu maksudnya menurunnya fungsi. Jadi misalnya gini, kiai punya pesantren,
Terus engko nek ana calon bupati teko dhek terus arek-arek iku lho rek tuku gendeng sakune gak dadi-dadi. Malah mek gendeng mek 200 lho paling. Terus apen-apen ngomong ngono iku metu kamare terus anggota DPR itu calon bupati. Lho, butuh gendeng ta sampean Pak Yai? Pinten sih butuh gendeng? Tolong ya sudah pesan sekarang ini untuk pesantren ini gitu. Itu ya pekerjaan sejumlah kiai seperti itu. Ya. Dan kiai umur berapapun mesti watuk-watuk deh. Gak ono kiai sehat walafiat kaya awak-awak ngene iki. Nek kene iki berarti itu kayak kiai kudu watuk, pilek kudu dididik wah. Itu tanda kiai. Jadi itu ciri-ciri khas kiai. Saya pernah sholat ini, saya selingi dikit. Saya pernah sholat dulu pernah saya ceritakan di KC awal dulu. Saya sholat di Blitar pas maghrib lewat sak kepeduke musola saya lewat. Aku sholat ngene iki dua tak sing imam iku medeni. Sembuayangku sak karepe dhek saking khusyuke karo Allah. Allahu Akbar. Terus ini ada jendela kecil di Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iya karena abudu wa iya karena sain itina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Aku ngene Mas. Lho. Iki salatnya opo koyo ngene. Jadi karena dia salatnya kokur-kokur. Sami Allahu liman hamidah. Saya selama sholat ngelihat dia nggak inget Allah sedikit pun. Ya tau bang dia sangat dramatis toh. Allah kalah. Terus saya bilang sama Allah gini. Menjelang akhir tahiyat saya terus ingat ya Allah. Selama 3 rakaat ini saya nggak ingat engkau ya Allah. Aku mohon maaf biar untuk kesopanan saya akan ikutin sampai tahiyat akhir, nanti saya akan pindah musola, saya akan sholat lagi. Itu saya ngomong begitu sama Allah dalam hati. Terus sampailah akhir tahiyat, assalamualaikum ini. Terus noleh, Gusti Allah gak rewel kok raimu rewel ini apa? Wah Melayu aku Mas. Mati aku. Jadi aku iki mulane aku percaya nek anjen nek cirine kiai ku nek watuk-watuk gugur-gugur niku nek gak masih umure jek 17 tahun lho masih wis mlakune wis arek-arek iku rek gedung situ gak mari-mari gitu ya. Gitu. Nah, yang ingin saya bilang sama Anda, bagi para santri dan kiai, bupati yang baik, calon bupati yang baik adalah yang nyumbang gedung, yang ngasih duit, betul enggak? Dan itu dipercaya betul bahwa itu calon bupati yang baik. Dia tidak peduli duitnya nanti duit curian apa duit tidak, enggak tahu. Yang penting ngasih itu baik, betul enggak? Itu se-Indonesia tak gitu. Itu benar enggak secara pikir? Benar enggak? Benar enggak itu? Loh, emang dia ngasih? Loh, sebentar. Kalau ada calon bupati datang ke pesantren ngasih duit, itu apa dia benar-benar ngasih? Lah iya kok kamu bilang baik? Loh, enggak, emang dia ngasih. Itu peristiwa dia memberikan sesuatu tapi untuk kepentingan pesantren, untuk kepentingan bupatinya. Lah iya bukan ngasih namanya. Kalau ngasih kepada orang lain, dia tidak, dia ngasih prospeknya sendiri kan gitu. Itu bukan memberi, bukan sedekah itu nyogok namanya. Itu bukan kebaikan. Nah kamu aja dekadensi berpikirnya jelas gini kok. Gitu kok baik. Coba sekarang, ini contohnya sangat banyak, tapi saya tidak punya banyak waktu. Misalnya contoh begini, pesannya orang tua gini, nak pokoknya kamu ya si opo lan ndolek penggawean cek dadi wong rek, mosok kon iki biyen gak dadi wong. Terus mari ngono ternyata anaknya melamar, terus karena deket sama Gayus bisa jadi pegawai pajak. Alhamdulillah, terus dia lapor sama tetangga, alhamdulillah anakku saiki wis melok Gayus. Wis iso ngirim wong tuane, wis iso gawe masjid barang di desa iki alhamdulillah gitu. Kebaikan adalah ketika anak sukses di Jakarta kirim uang ke desa. Itu kebaikan.
Tidak pernah ditanyakan itu uang halal atau tidak halal. Kan begitu. Maka pesannya orang tua kepada anak-anaknya, sing penting dadi wong rek kon apa jenenge nyambut gawe ya apa carane iso sugih iso anulah cek ana regane Dik tangga-tangga. Sing penting ojo lali salat lho ya. Kan gitu kan? Yang penting jangan lupa sholat. Kalau punya duit ya umroh. Kan gitu kan? Nah ini baik apa buruk? Saya tanya sama Anda. Loh, gini loh. Pokoknya kita cari kekayaan, cari karier sebisa mungkin, semaksimal mungkin, asal tidak lupa sholat. Baik enggak? Nah, karena Anda enggak punya wacana. Anda enggak ngerti primer sekunder. Menurut Allah, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wahai manusia, di dalam perjuanganmu untuk mencari aku di akhirat nanti, jangan lupa nasibmu di dunia. Yang primer yang mana? Loh, ini kalimat Allah ini loh. Dalam perjalananmu mencari aku di akhirat, jangan lupa nasibmu di dunia. Yang primer mencari Allah. Kalau mau dipraktiskan, yang primer itu akhirat apa dunia? Nah, kalau pesannya orang tua tadi, dunia. Sing penting ojo lali sholat. Nyolong gak apa-apa ya. Korupsi sing akeh, sing penting umroh ya. Kan gitu kan? Itu kan cara berpikir masyarakat kita tuh. Betul enggak? Dan bagi koruptor kayak apa begitu ngekai duit gawe masjid dadi wong apik tuh. Karena masyarakat sendiri tidak punya parameter berpikir yang benar. Masyarakat dengan bodoh menyerahkan seluruh urusan kepada negara. Baik buruk diserahkan kepada hukum. Goblok itu. Hukum itu tidak mampu untuk mengurusi kebaikan, kebenaran sampai tingkat yang diperlukan manusia. Hukum itu taunya satu level kecil. Orang nyopet, yang dilihat nyopetnya, dia tidak pernah bertanya kenapa nyopet. Betul enggak? Karena hukum itu paling rendah. Di atas hukum ada akhlak, di atas akhlak ada takwa, karomah, kemuliaan dan seterusnya. Gitu loh Dek. Sekarang gini, Ariel sudah dihukum toh? Sudah dihukum toh? Udah tak beres toh? Sekarang jadi nabi. Gitu? Sekarang menjadi orang besar. Sekarang menjadi selebritis nomor 1. Kenapa? Lu sudah dihukum kok. Karena masyarakat sendiri tidak punya akhlak. Masyarakat sendiri tidak punya hukuman kepada anggotanya. Kan sebenarnya ada hukuman moral dari masyarakat. Apakah mereka mendapat hukuman moral dari masyarakat? Ariel ini atau siapapun yang pernah bersalah tidak pernah mendapat hukuman apa-apa dari masyarakat. Masyarakat itu lebih penting daripada negara. Tidak ada negara, tidak apa-apa, karena masyarakat tetap ada. Kan begitu. Kalau ada negara, tidak ada masyarakat, ya gak ada negara. Nah, ada masyarakat masih gak ada negara, ya tetap masyarakat. Lah kok masyarakat menyerahkan kedaulatannya kepada negara untuk segala hal. Terus nanti kamu rewel loh, kok cuman segini hukumannya, kok cuman segini hukumannya. Lah salahmu dewe, kamu sendiri tidak ikut menghukum. Kewajiban negara menghukum secara hukum yuridis, kewajiban masyarakat menghukum secara kebudayaan dan moral. Tapi hukuman kebudayaan dan moral ini tidak dipegang oleh masyarakat, dicium tangannya. Loh, saya tidak anti Ariel loh. Kasihan loh Ariel ditempatkan di tempat yang tidak semestinya. Maka kalau saya menyebut Noah, saya tidak Noah. Itu Noah, jelas Noah loh, gini Noah gitu. Ya yes, gak apa-apa lah. Itu tadi ya kasusnya Noah. Mulanya aku nyebutnya ya tegas Noah gitu. Itu kalau saya. Loh, tapi saya tidak masalah. Tidak masalah. Nah anjane kon koyak ngono ya monggo sak karepmu gitu loh Mas ya. Jadi ngerti ya Mas ya. Pokoknya Anda yang saya sebut kesehatan letaknya di dalam berpikir yang benar. Kalau berpikirmu tidak benar, itu calon sakit sudah. Kamu lihat aja. Dalam bidang apa saja, termasuk tentang badanmu sendiri. Gitu loh Mas. Berpikir benar itu ya belajar setiap hari. Dinilai kayak tadi itu.
mana primer, mana sekunder, gini itu baik atau tidak. Kan sekarang orang udah nggak tahu bahwa itu jelek. Orang udah nggak tahu bedanya kapan malu, kapan bangga. Terus kata para wartawan, budaya malu sudah kikis kan gitu. Itu kan outputnya. Inputnya kan tidak memiliki ilmu, tidak memiliki cara berpikir untuk membedakan kapan kamu bangga dan pada peristiwa apa kamu malu. Sekarang kan ketika dia seharusnya malu malah bangga kok. Ketangkep korupsi. Ngene. Lah kene pecah ndase iki. Jadi tiap hari kita pecah kepala kalau kita tidak pinter-pinter mengelaborasi kembali secara intelektual. Jadi tiap hari kita harus melakukan perjuangan di dalam kepala kita sendiri. Kalau enggak kan bingung kita. Tasbih itu utamanya dipakai oleh koruptor yang sedang diadili. Betul enggak? Begitu ketangkap kudungan, begitu ketangkap kupuluanan begitu. Jadi Gusti Allah gedhe-gedhe. Arek-arek iki. Oh malah selamat aku iki sabar. Nek gak sabar wis tak ganti karo umat liyane. Kan ada ayat begitu. Saya tak ganti kon di dapur. Anu bedes ae isine dunya bedes ae wis timbane menungso koyo ngene anu bedes ae gitu. Bedes itu monyet. Makanya kalau Allah tadi kan ada yang protes kok dikutuk jadi batu kok tidak jadi sadar. Ya itu kan niru Allah. Allah kan mengutuk jadi kera kan gitu kan. Kera atau ada yang kirodatan khosyiin itu kan. Karena syirik kepada Allah, sombong kepada Allah dikutuk menjadi kera kan gitu. Itu kan Allah enggak apa-apa kalau dia mengutuk jadi apa-apa. Dan Allah itu yang goda. Wong yang dikutuk itu di sana enggak ada kera kok dikutuk jadi kera. Itu kan enggak takut mereka. Ya Brang ya. Yang dikutuk itu kan orang Yahudi. Ya toh? Di sana enggak ada kera. Terus dikutuk jadi kera kan sih dikutuki dilang-dilang apa maksudnya? Kan gitu kan? Kok nggak ngerti ada kera? Jadi itu memang Tuhan sengaja untuk menunjukkan kepada Anda bahwa yang dikutuk itu sebenarnya bukan orang Yahudi, itu orang dari daerah tropis yang mengembara ke sana. Pada momentum lain mereka meminta kepada Musa, Musa kalau memang kamu itu nabinya Allah, mbok kamu itu mintakan kepada Allah makanan yang pantas, mosok kurma bendino esuk kurma, awan kurma, bengi kurma, mbok sekali-sekali kacang, bayem. Lho sing disebut iku makanan kita, bayem, kacang adas, brambang. Di Quran loh itu. Di Quran itu 4 macam makanan, sayuran, buah-buahan yang ada di tropis, terutama di Pulau Jawa. Arek endi iki kan ini kan? Arek endi. Jadi kalau kamu kutuk-kutuk Yahudi ku guyu dhewe. Gusti Allah lah dapurmu iku sapa? Kon iki sing tak dadekno bedes ya kon. Nah, makanya sekarang kera itu ditaruh di Pulau Bali di Sangeh itu. Gitu loh. Nah, di Sangeh itu Anda lihat populasinya tidak pernah tambah. Dari dulu ya cuma segitu jumlahnya, sekitar 300. Sampai sekarang jumlahnya hanya 300 di Sangeh itu. Dan singa dan kera-kera di Sangeh itu kera-kera yang sangat manusiawi, sangat punya kecerdasan manusia. Nek gak percaya kan sediakan 3 dompet. Yang satu isi receh, ewon gitu ya, 1.500, 100 buah. Langsung di buantung disuawat nomene. Kalau di kamu isi ratusan ribu, ada 5, ada 10 gitu ah. Nanti diambil ratusan ribunya, terus dia antarkan dompetnya ke Anda. Loh, itu masuk bedes ya, Pak, uang itu. Nah kalau isinya dolar, wah itu ngueneng ini langsung deh. Lah, ayo besok ke Sangeh kamu, ayo sediain 3 dompet itu. Kamu lihat, kamu nggak tahu, orang kamu merendah-rendahkan orang janjane ya awake dhewe iki. Mulane setan-setan itu kan berontak di sana itu. Jamaah haji Indonesia itu banyak tidak berkah, tidak jumlah jamaah haji tidak memperbaiki kehidupan di Indonesia toh. Itu karena setannya di sana juga agak didengarkan sama Tuhan. Begitu jumroh, setannya langsung bengok-bengok nang langit. Niki
iki karepe yen apa padha-padha setane kok bandem-bandem nih. Untung loh mereka tidak diizinkan Allah untuk agak eksplisit. Kalau eksplisit itu mereka mesti demo bikin tulisan-tulisan sesama setan dilarang merempar. Ya apa kan? Nanti gak semaput kon kabeh. Untung loh Allah melarang wis gak apa-apa kon sing penting kon minggir aja gak kena kan gitu kan. Itu kalau setan diizinkan demo bayangin. Terutama Dadang pemimpinnya paling depan itu. Lu jangan rendahkan setan, saya pindah ke Dadang, jangan rendahkan setan. Setan itu orang makhluk Allah yang sangat menderita. Makanya kurus toh. Karena dia tidak diberi kesempatan untuk menjadi manusia. Dia diberi peluang hanya untuk menjadi trainernya manusia. Dia orang yang mengkursus manusia untuk menjaga dan membangun akhlaknya. Dibutuhkan sparring partner yang namanya iblis dan setan. Nah mereka tugasnya tugas yang penuh penderitaan. Maka mereka tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Nggak ono ceritanya iblis dijanjikan Allah masuk neraka. Yo gak kerasa podo genine kok. Kan begitu. Jadi Dadang itu menjalankan Islam secara kafah. Karena dia sepenuhnya menjadi Dadang. Seadanya ya seperti itu. Kafir loh. Kafir itu artinya petani loh. Angel meneh lagi. Kafir itu artinya menutupi. Cover bed. Cover bed itu kain untuk menutupi kasur. Jadi kata kafir sudah menjadi bahasa Inggris. Cover bed to cover itu untuk menutupi. Yang melakukan namanya kafir. Kalau pekerjaannya kafaro yakfuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin banyak berkisah kecil-kecil dan sederhana untuk meneguhkan bahwa pada seluruh yang kita alami dalam kehidupan ini bukanlah kita manusia yang sebenarnya berperan. Kalau ada yang pandai, bukan kita yang pandai. Kalau ada kehebatan, bukan kita yang hebat. Kalau ada hal-hal yang mentakjubkan, bukan kita yang mentakjubkan. Alhasil, segala sesuatu yang kita jumpai dan alami dalam kehidupan ini, kesimpulannya adalah Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar, bukan kita, bukan siapapun. Bukan Bung Karno, Gajah Mada, ataupun presiden-presiden kita yang dahulu maupun sekarang. Bahkan bukan Nabi Muhammad SAW. Tidakkah Islam menuntut kita untuk mengucapkan Muhammadun Akbar? Dunia modern yang sedang berlangsung, kita alami dan kita pelakunya ini persis seperti yang digambarkan oleh God Bless Ahmad Albar dalam lagunya Panggung Sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada pula peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang.
Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mindset atau konsep dasar kehidupan manusia menurut lagu tersebut adalah panggung sandiwara. Bersandiwara lazim dipahami sebagai perbuatan yang tidak sungguh-sungguh, tidak jujur, tidak sebagaimana seharusnya. Seperti lakon drama di panggung teater. Ia bukan kehidupan yang sebenarnya. Semua yang ada di panggung hanya aktor. Aktor adalah orang yang berakting, bukan orang hidup yang sedang menjalani kehidupannya, melainkan orang yang naik panggung menjalani suatu peran yang tidak harus bertanggung jawab atas kehidupan nyatanya di bawah atau di luar panggung. Kalau panggung teater hanya ada di sebuah gedung yang didatangi orang dengan kesadaran bahwa mereka sedang menonton sandiwara atau drama, sedangkan menurut syair Ahmad Albar, kehidupan ini seluruhnya dan seutuhnya adalah panggung sandiwara. Kita bukan menjadi diri kita, melainkan memerankan suatu tokoh yang bukan kita. Kita berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara sekedar menjalankan suatu alur konsep, lakon dan nuansa yang bukan benar-benar merupakan fakta kehidupan kita. Hakikat dan substansi nilai hidup kita berada di luar panggung sandiwara. Kita bukan sedang menjalani kehidupan, melainkan sedang menjalankan sandiwara. Wa mal hayatu dunya illa laibu walahu. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya permainan dan senda gurau. Permainan tidak sama dengan main-main. Orang bermain sepak bola atau main apapun tidak bisa dan tidak boleh dengan main-main. Senda gurau pun punya batas etika dan regulasi konteks yang kalau dilanggar ia berubah menjadi hinaan atau ejekan. Tetapi di seluruh teks panggung sandiwara tercermin bahwa hidup ini memang hanya sandiwara, cuma akting, boleh tidak sungguh-sungguh, dan memang yang ada di panggung sandiwara bukanlah benar-benar kita. Sedangkan yang selama ini menjalankan kehidupan di dunia ini adalah sungguh-sungguh kita. Bukan kita aktor, bukan kita pura-pura atau kita munafik dan hipokrit. Fakta yang terpenting dari syair lagu panggung sandiwara adalah tidak ada disebutnya sutradaranya. Siapa penulis skenario-nya, siapa pengatur lagunya, tata ruangnya, lalu lintas pergerakan para pemainnya, juga apakah para pemain sandiwara itu mengerti sedang menuju akhir yang bagaimana dan kemana dalam lakon sandiwara. Subjek utama di panggung kesenian sandiwara adalah scriptwriter dan direktornya. Pemain di panggung tidak bisa meloncat keluar dari pagar yang sudah ditulis dalam naskah. Pemain bicara apa, berdiri atau duduk, melangkah kemana atau diam saja. Semua tertulis di naskah dan di konsep penyutradaraan. Manusia yang menjalankan hidup di dunia tidak berlaku seperti para aktor di panggung sandiwara, karena manusia tidak pernah benar-benar mengerti outline dan sangkan paran lakon yang sedang dijalaninya. Berbeda dengan panggung sandiwara, dalam kehidupan nyata manusia tidak pernah punya kemungkinan untuk benar-benar mengerti castingnya atau nasibnya. Manusia hanya bisa melakukan respon saat dan peran-peran kecil seperti yang diungkap dalam syair. Fakta yang paling kuat dan terpenting dalam panggung sandiwara adalah pertanyaan yang diulang-ulang. Kenapa kita bersandiwara? Kenapa? Lah kok malah tanya? Lah kenapa kok sandiwara? Siapa yang menyuruh atau menyeretmu bersandiwara?
Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Kehidupan di dunia ini bukan panggung sandiwara. Allah menciptakan kita hidup ini sungguh-sungguh, tidak main-main. Serius meskipun tidak tegang, sungguh-sungguh meskipun tidak metenteng, husuk meskipun tidak lebar. Kita benar-benar menjalani ujian untuk berlaku sidik amanah tablik fatonah, agar bisa amanah kita sampai kembali ke haribaan Allah, juga semua nenek moyang hingga anak cucu kita. Mengapa kita bersandiwara kok ditanya siapa yang mengkontaminasimu untuk berlaku munafik dalam bermasyarakat dan menjalankan negara? Jawabannya tidak. The answer is blowing in the wind, seperti kata Bob Dylan, atau jawabannya tertiup di angin lalu. Jawabannya adalah setiap kita mengambil keputusan tentang maha sutradara kehidupan manusia secara pengetahuan, kesadaran maupun pengalaman. Wa'id akhadha rabbuka minna bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbakum qalu bala qalu alam ta'kun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha syahidana antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian atau pengucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.